kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Nah, baik, hari ini kita kembali belajar matematika. Sebelum kita mulai belajar, kita membuat keyakinan kelas dulu yang akan kita terapkan di kelas kita ini pada saat jam pelajaran matematika. Ya, keyakinan kelas ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Maka saya harapkan semuanya berkontribusi untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Kalau namanya keyakinan itu berarti kan sudah merupakan yang harus kita yakini dari dalam diri kita sendiri. Ya, kayak misalnya saya yakin saya memeluk agama Islam, berarti kita yakini kita agamanya Islam. Saya yakin saya nanti agamanya Buddha misalnya, berarti kalian harus meyakini bahwa kenapa kalian memilih ajaran agama itu. Ini juga begitu. Keyakinan kelas berarti harus kalian yakini kalau saya melanggar berarti saya merasa berdosa. Kan itu kalau kita yakin. Ya, sama kayak ajaran agama. Kalau orang berajaran agama kan nggak ada hukuman. Ada orang yang nggak sholat kok di penjara. Ada orang yang membaca kitab nggak membaca sekolah di penjara. Cuma apa yang terjadi pada saat kau tidak melaksanakan itu, merasa ada yang kurang di hatimu, tidak nyaman. Aturan ke gereja kau hari Minggu, nggak ke gereja jadinya. Ada rupanya menyuruh masuk penjara kau ya, ada nggak ke gereja kau hari Minggu ini ada? Tapi sepanjang hari Minggu itu hatimu tidak nyaman. Kenapa? Karena ada keyakinan yang kau langgar. Kau tidak ke gereja. Ini juga begitu. Jadi keyakinan kelas ini kalau kau langgar tidak nyaman hatimu, karena sudah kau yakini. Bisa? Nah, jadi kira-kira yuk yang nomor 1 apa yang akan kita buat? Kira-kira apa? Jangan makan di kelas. Berarti apa bahasanya? Yang lebih lembut. Apa? Dilarang makan di kelas. Dilarang makan di kelas. Makan apa ini? Makan jajanan. Makan jajanan. Baru yang kedua, apa lagi? Iya, kita sekali apa? Katanya dilarang buang sampah
sembarangan. Dilarang buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Ada lagi yang lain? Kira-kira yuk dari kalian ini. Itu tadi dari kalian, oleh kalian. Apalagi? Hah? Iya, kata Cynthia, memakai seragam yang lengkap. Cocok? Cocok? Cocok. Bisa kita buat di sini? Bisa. Memakai seragam yang lengkap. Yang lengkap. Ada lagi yang lain? Dilarang ribut. Kira-kira cocok nggak dilarang ribut? Kalau misalnya berdiskusi nanti pasti ribut juga. Karena kalau kita bukan tetap suara, ya kan? Apalah bahasanya? Oh, dilarang bersuara keras pada saat pembelajaran. Itu soal itu prosesnya. Yang lebih cocok lagi kira-kira apa ya? Bermain-main saat KBM. Itu intinya bahasannya ya. Bermain-main saat kegiatan belajar mengajar. Misalnya guru di depan menjelaskan, dia tadi tidur-tiduran, gitu ya. Nah, dilewatkan misalnya di sini. Bermain-main saat KBM. Main saat KBM. Ada lagi yang lain? Apa? Dilarang? Coba berdiri dulu, berdiri. Siapa yang ngomong? Nah, katakan yang ngomong. Coba berdiri dulu. Jangan nampak wajahnya. Dilarang? Saat tidak ada guru. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tidak berarti kalau kalian diulang dan hati kalian tidak nyaman. Oke, yang kelima. Saat guru belum masuk, tidak keluar ke kelas, tidak keluar kelas. Terkecuali ada keperluan mendesak, itu pun dengan catatan permisi dulu sama guru ya masuk. Ya. Ada lagi yang perlu? Dilarang permisi lebih dari 10 menit. Menurut kalian gimana? Berarti kalau permisi di kelas ini banyak-banyak salah waktunya ya. Nah, dilarang permisi lebih dari 10 menit. Dilarang permisi lebih dari 10 menit. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup. Ini nggak ada denda ya, nggak ada denda. Tapi yang jelas seperti yang kita katakan tadi, kalau kamu langgar berarti hatimu tidak nyaman. Oke. Nah ini nanti kuharapkan ditulis yang rapi, baru ditempelkan di dinding kelas seperti pojok impian itu. Ya, bisa? Bisa. Oke, bisa ya? Bisa. Di kelas 11 kelas 1 yang ada itu ada ditempel di sana, keyakinan kelas 11 kelas 1. Sama, 11 kelas 2 juga gitu. Ya, ditempel, boleh di situ, boleh di depan. Oke, bisa? Terima kasih sampai di sini. Selamat siang. Siang, Bu. Bapak Ibu guru yang kami hormati, Siang Bu, siang Bu. terima kasih buat perhatiannya karena ini adalah berbentuk seminar, jadi mohon perhatiannya untuk beberapa 60 menit ke depan. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau mewakili yang telah mendukung program kami, yaitu guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Simalungun, terkhusus buat kami dua, saya sendiri dengan Ibu Rahel Besar dan Ibu Rahimawati
Calon Guru Putra Angkatan Kelima dari Kabupaten Simalungun. Adapun program seminar hari ini yang kami lakukan adalah kita tahu bahwa kurikulum Merdeka Belajar yang kita terapkan untuk satuan pendidikan hari ini untuk tahun ajaran 2022-2023 kita tahu kita melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Sekolah merupakan tempat kita untuk bercocok tanam khususnya bagi kita guru. Mengapa kita harus melakukan kata menuntun di sekolah? Yaitu karena kita adalah suatu oknum guru atau pendidikan yang harus kita buat metode menyenangkan bagi anak-anak dengan cara menjaga dan melindungi murid-murid dengan hal-hal yang tidak baik. Berikutnya, demi kemajuan sekolah, Bapak Ibu Guru, kita sebagai tenaga pendidik bertanggung jawab penuh selaku warga sekolah, baik kepala sekolah, guru-guru, demi kemajuan dan demi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Untuk itu, kami berterima kasih sekali kepada kepala sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan buat kami untuk melaksanakan program ini. Untuk itu, kami persilakan dengan kesediaan waktunya Bapak Pintu Batu. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Sekolah 1 Kisah 90. Yang saya hormati Ibu Erikawati dan Ibu Putar-Putar sebagai guru penggerak angkatan kelima di Kabupaten Simalungun yang akan memberikan seminar mengenai budaya positif di sekolah. Jadi di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pada intinya mendukung sekali kegiatan guru penggerak di sekolah ini, tentunya agar kita bisa lebih baik lagi ke depannya dan kurikulum Merdeka bisa kita implementasikan untuk di tahun ajaran berikutnya. Jadi mari kita dukung kegiatan dari Bapak dari Ibu dan Ibu Putar untuk kegiatan seminar mengenai budaya positif di sekolah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan yang mewakili kepala sekolah. Mari kita dukung dan ikuti seminar ini dengan baik sehingga membawa hasil yang baik juga untuk sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Saat ini kami memohon waktu diberikan kesempatan untuk menyampaikan seminar kami yaitu mengenai budaya positif di sekolah. Terima kasih Pak. Kita tahu bahwa budaya positif merupakan budaya atau kebiasaan yang harus kita lakukan di sekolah. Kita sebagai pendidik harus membudayakan hal-hal yang positif kepada anak-anak didik kita yang bertujuan supaya terbiasa membudayakan hal-hal positif di sekolah. Pandangan Diane Gassen dalam bukunya yang berjudul Attraction School Discipline tahun 2001, dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplin, yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau dari dalam, bukan ekstrinsik.
kenal dengan siapa Pak? Foto siapa? Ya, iya. Dia adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Banyak pandangan-pandangan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan. Yang pertama adalah Ingat Sosukulodo, Ismail Mamungkanso, Tuturi dan Handayani. Kita sudah mengerti apa artinya. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Glasen adalah pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, dan disebut sebagai kebajikan atau virtus yang universal. Kita tahu bahwa di dalam dunia pendidikan mempunyai standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin, pembelajar, yaitu kita guru, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Apa itu tujuan dari disiplin positif? Yaitu untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik tadi yang dari dalam jiwanya, yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang menghargai, nilai-nilai mereka yang menghargai. Pertanyaannya sekarang, apakah kita guru bagaimana cara menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ini seringkali kita terapkan atau kita alami di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mengapa? Ini bernilai negatif, ya, paksaan, bukan dari dalam, tetapi dari ekstrinsik. Ketika kita melakukan ini, kita hanya akan kalau tidak melakukan itu, apa yang akan terjadi padaku? Dia bernilai negatif, sesuatu hal-hal yang tidak baik. Kalau melakukan contoh di dalam penerapan kita terhadap anak-anak di sekolah, yaitu ketika dia tidak berseragam tepat waktunya atau memakai sepatu warna kecuali warna hitam, dia tahu hukuman yang akan dia dapatkan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya di dalam kelas. Coba siapa yang bisa maju ke depan? Bu, ibu buat nilai itu kan? Gitu. Jadi tidak ada dia dari dalam hatinya. Dia memang bukan mau maju, bukan ingin mengandalkan apa yang dia tahu, menampilkan atau menghasilkan produk yang dia tahu. Dia hanya ingin mengandalkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, ya tepuk tangan buat anak kita yang sudah maju ke depan. Jadi tidak ada, dia itu tidak berasal dari dalam dirinya. Hanya ingin supaya dia dapat hadiah dan supaya dia dapat dihargai oleh guru-guru. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah hal-hal yang positif, memotivasi kebutuhan diri manusia. Kenapa? Karena dia berasal dari internal. Kita perhatikan, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang
melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal dari dalam diri. Kalau bahasa Inggrisnya be yourself ya, Miss. Yes. Terima kasih, Miss. Yang kelima, ada 5 alasan mengapa ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus diterapkan. Ya, mengapa manusia harus memenuhi kebutuhan dasar hidupnya? Yang pertama, karena dia ingin bertahan hidup. Apa yang mau dipertahankan? 1, kesehatannya. Seorang guru berdiri di dalam kelas harus sehat, harus fit. Yang kedua, punya rumah. Ya, kalau nggak punya rumah pasti dia tidak dapat bertahan hidup. Yang ketiga adalah makan. Kalau perut lapar, keroncongan, pasti dia tidak dapat bertahan hidup atau rasa aman. Sedangkan yang kedua adalah kenapa dia harus memiliki kebutuhan dasar hidup, yaitu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya adalah rasa berkolaborasi dengan tim sesama sejawat guru. Misalnya lagi rasa kasih sayang antara siswa dengan murid, harus ada feedbacknya, timbal balik dari guru dan dari siswa. Yang ketiga adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Murid diberikan kebebasan membuat pilihan. Contohnya, dia lebih suka, murid-murid biasanya lebih suka olahraga, ya. Tetapi dengan tingkat kebebasan yang terbatas, ya. Jangan karena dia suka olahraga, maka kita bebaskan dia berolahraga setiap saat, bukan. Yang keempat adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini kesenangan ini apa? Contoh, dia suka matematika, tapi matematika kan banyak bab trigonometri, ya, baik eksponen, perpangkatan. Dia lebih suka di mana? Tidak semua dia jamini bahwa dia suka di dalam bab-bab di dalam materi matematika. Yang kelima adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contohnya, ketika kita sudah terangkan, ya, apa yang akan dia menghasilkan suatu produk apa? Dia boleh tampil di dalam kelas, boleh menjadi tim sejawat dengan sesama siswa di dalam kelas. Terus, ya, sampai di situ boleh. Kita ada 2 sesi. Sesi pertama saya yang menyampaikan, sesi kedua adalah Ibu L. Sebelum nyampe ke sesi kedua, mana tahu kita boleh diskusi penyampaian dalam materi yang bagian sesi pertama. Untuk itu kalau tidak ada kita langsung ke ice breathing, tapi boleh kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Oke, next. Kita ice breathing dulu sebelum kita lanjutkan ke Ibu Elvi Mawati. Pertanyaan pertama, dalam apa yang berdepannya huruf D? Iya, betul. Jawabannya gajah Pak Guru. Betul. Pertanyaan selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf D? Begini, jawabannya gajah Pak Guru. Mungkin dua. Baik.
yang kini sudah keluar dari kelas, Bapak harap anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya. Hewan apakah yang huruf depannya huruf T? Ada yang tahu? Kalau jawabannya salah buat owner, jangan salahkan Bapak Guru. Bapak Guru smackdown bolak-balik. Jadi jawabannya tetap gajah, Pak Guru. Mungkin ini Baik. Soal selanjutnya. Hewan apakah yang huruf depannya huruf P? Ada yang tahu? Assalamualaikum. Jadi itu tadi sedikit ice breaking ya Bapak Ibu. Nah, dari ice breaking tersebut tentunya kan kita kadang sering menemukan kejadian seperti itu di dalam kelas kita gitu ya. Kadang jawaban siswa itu aneh-aneh, membuat kita kadang emosi, kadang nggak bisa mengontrol diri gitu ya. Jadi kalau yang setelah kita pelajari dari budaya positif, jadi katanya ya ini tergantung kita menerapkan, katanya apapun jawaban siswa itu tetap harus kita apresiasi. Kita sebagai guru katanya harus tetap mengapresiasi, gitu Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lanjutkan, sebelumnya ucapan terima kasih buat kepala sekolah yang diwakili oleh Pak Pintu Batu sudah memberikan waktu dan memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan tentang budaya positif ini. Karena memang ini Bapak Ibu nanti direkam 60 menit dimasukkan ke dalam LMS guru penggerak gitu. Jadi memang harus ada absensinya dan lengkap dengan videonya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia datang di sini melihat pemaparan kami. Tidak ada yang bisa kami berikan Bapak Ibu, mungkin kita sudah lapar. Tapi memang awalnya di guru penggerak ini memang ada di sana dikatakan bersedia nggak kamu jadi relawan, gitu ya. Jadi memang kalau ditanya ada nggak duit dari guru penggerak ini, jawabannya nggak ada. Benar ya Bu Rahel ya? Benar sekali. Nah, gitu. Jadi buat yang mau mendaftar ke guru penggerak mungkin ada di angkatan 8 nanti ya harus kalau orang Jawa bilang legowo gitu ya kan. Memang nggak ada duitnya karena memang juga uang pulsa ada dikasih, tapi itu juga terkadang tidak cukup karena tugasnya memang banyak. Tapi ini nggak menakut-nakuti ya Bapak Ibu, seandainya dari sini nanti ada yang mau kembali di guru penggerak, kita berdua siap ya Ibu Rahel untuk berkolaborasi dan membantu menyelesaikan tugas-tugasnya. Baik, saya lanjutkan presentasinya mengenai segitiga restitusi. Bukan ini, ada kontrol tadi. Oke. Ya. Baik. Jadi katanya yang setelah kita baca tentang budaya positif ini, sebenarnya posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama itu adalah penghukum, gitu ya. Jadi Bapak Ibu terkadang memang kita sering memposisikan diri kita sebagai penghukum, di mana ciri-cirinya kadang kalau siswa berbuat kesalahan ada suara tinggi,
bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadap. Nah, dari hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Next, kemudian yang ketiga, terkadang kita sering memposisikan diri kita sebagai teman. Ya, apalagi kan kita mengajar di SMA, nada suara kita ramah, akrab, dan bercanda. Kadang bahasa tubuh juga merapat pada murid, mata dan senyumnya kita jenakkan. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi ini juga katanya tidak bagus, karena bisa saja menghasilkan dampak sisi yang negatif. Murid menjadi tergantung pada guru. Jadi misalnya gini, dia kayak ada yang membackup gitu. Nggak apa-apa lah aku terlambat, ada nanggung aku di situ, kira-kira gitu. Ibaratnya teman akrab ini. Nah, kemudian yang keempat, pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi yang diharapkan sebagai guru, kita di posisi pemantau dan posisi manajer. Nanti ada posisi yang kelima, posisi manajer. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi kira-kira begini Bapak Ibu, saya juga memang ini masih belajar. Katanya kalau misalnya ada siswa kita yang nggak mengerjakan tugas pada saat jam kita minta nanti siswa itu menyelesaikannya pada saat jam istirahat, dikumpulkan. Ketimbang harus kita kasih hukuman. Nah, kemudian yang kelima, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, hasilnya pada posisi manajer ini, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, kalau dari modul budaya positif ini yang diharapkan ke kita adalah poin yang keempat dan yang kelima, pemantau dan manajer. Nah, itu tergantung kita penerapannya di tempat kita masing-masing ya Bapak Ibu. Saya berkata begini bukan berarti saya sudah bagus, bukan. Karena memang itu yang telah kami pelajari mengenai penerapannya, yaitu tergantung pribadi kita masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya di sana ada keyakinan kelas. Jadi dari guru penggerak ini nanti kita diharapkan membuat seperti keyakinan kelas, itu kita tempelkan di masing-masing kelas. Keyakinan atau kesepakatan ini kita peroleh dari siswa, oleh siswa untuk siswa gitu. Jadi misalnya begini, anak-anak kira-kira apa peraturan pertama yang harus kita sepakati di kelas ini gitu, ya. Tapi Bapak Ibu udah saya jalankan itu dan memang nggak berhasil kalau saya katakan. Saya sudah buat hampir di setiap kelas. Saya awalnya membuat kesepakatan kelas pada saat jam matematika. Yang pertama, nggak boleh makan ya. Kalau misalnya makan, wajib membagi makanannya semua ke semua teman-temannya. Tapi tetap aja pada saat masuk kita ada yang makan permen karet. Jadi memang ini juga teori, memang udah ada teorinya, tapi untuk pelaksanaannya ya tergantung kita masing-masing. Nah, kemudian keyakinan kelas inilah nanti yang sudah kita susun tadi, keyakinan kelas dari siswa, baru kita rangkum, kemudian rangkumannya itu kita tempelkan di setiap dinding kelas. Itu dia. Nah, keyakinan kelas ini memuat nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kewajiban universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Gitu ya. Jadi tadi ini juga tergantung kita masing-masing. Ini contoh keyakinan kelas 11 IPA 1, tidak makan-makan di dalam kelas, tidak membeda-bedakan teman, datang tepat waktu, jika ingin menyampaikan pendapat duduk tangan, kemudian membawa buku paket. Tapi ada saya print out, saya tempelkan di dinding kelas 11 IPA 1. Mungkin Bapak Ibu kalau masuk 11 IPA 1 udah ada di situ keyakinan kelas saya tempelkan. Tetap aja masih ada yang melanggar, gitu ya. Jadi tergantung memang nggak bisa semua kita terapkan gitu.
Nah, kemudian untuk biasanya kalau misalnya ada siswa yang bermasalah, ini kita disarankan untuk membuat segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu ada 3 isinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi katanya, kalau ada siswa yang bermasalah, itu kita nggak boleh langsung menjas. Ya. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Rahel tadi, mereka kan punya kebutuhan. Ada 5 tadi kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Mungkin saja dia melakukan itu karena memang dia ingin bertahan hidup. Contohnya begini Bapak Ibu, ada siswa kita terlambat misalnya. Nah, nggak boleh langsung kita bilang, kok terlambat setiap hari begini gitu ya. Kita harus tanya dulu kenapa terlambat, kira-kira begitu. Apakah mungkin dia terlambat karena malamnya dia bekerja di hotel atau bekerja di kafe, kemudian bangunnya kesiangan. Kenapa kamu bekerja? Ya karena memang untuk bertahan hidup. Kira-kira begitu nanti segitiga restitusi ini. Kemudian yang kedua, setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Contohnya nanti setelah kita tanyakan kenapa kamu terlambat bang bekerja di hotel, baru kita validasi. Kita cari solusi. Kira-kira apa solusinya biar nggak terlambat lagi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan dia sendiri. Menurutmu bang, tingkahmu itu benar atau salah? Kira-kira begitu Bapak Ibu. Saya yakin di sekolah ini itu sudah kita terapkan. Ya, karena ada juga beberapa teman yang cerita siswanya begitu, yang sudah diterapkan memang. Bahkan ada yang sampai miss call katanya, yang pernah curhat sama saya Bu Ece, sampai miss call L katanya, biar supaya dia bangun biar nggak terlambat. Jadi saya yakin kita di sekolah ini sudah menerapkan itu. Memang masalahnya adalah siswa kita yang memang belum punya keyakinan yang tetap untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi memang kita harus menuntun dan membimbing itu Bapak Ibu. Tetap kita semangat. Next, nah inilah dia ya yang saya katakan tadi bentuk segitiga restitusinya. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu gitu ya. Terus kita tanya lagi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bahkan kita harus merefleksikan diri. Saya juga waktu sekolah pernah seperti itu, pernah terlambat. Tapi yakinlah nak, yang terlambat itu tidak baik. Kira-kira begitu Bapak Ibu bahasa kita. Next, tidak. Oh, nggak ada habis. Habis. Ini saya nggak tampil. Ada kira. Ada kira. Yang hari Bapak Ibu ya, lebih lengkapnya langsung dari Kemendikbud aja yang presentasi. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Bosen dan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Maren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa?
saya harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Makasih ya. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Belum dimatikan. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin begitu lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membawakan saya, Bu. Kamu malah menyiapkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam persidangan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Hah?
Setuju, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas kamu untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Daren, terus dia yang terlambat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan menuliskan alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Aku kalah untuk Terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu yang mau kami sampaikan intinya ya Bapak Ibu.
tergantung ke pribadi kita masing-masing. Kan gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu mengenai ini? Nah. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan kami. Inilah yang bisa kami sampaikan karena memang harus disampaikan gitu. Jadi akhir kata kalau dari saya rasa cukup. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu Guru atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan budaya positif di sekolah kita. Kami berharap dengan adanya guru penggerak, masih calon guru penggerak angkatan kelima, mari kita doakan semoga kami bisa menyelesaikan tugas-tugas kami dari LMS dan juga guru PP, pengajar praktik dan ibu fasilitator kami dengan baik sehingga budaya positif di sekolah kita dapat kita terapkan. Apa yang kami sampaikan siang hari ini boleh kita realisasikan supaya tampak bahwa di sekolah kita ini ada guru penggerak. Amin. Walaupun tidak ada yang kita harapkan di belakang ini, kami mohon maaf karena inilah kami. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Oras.